Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Isra Kajika Widianti. Saya dari kelas 11 MIPA, absen 19. Di sini saya ingin menjelaskan terkait aplikasi turunan. Aplikasi turunan ini ada 4 materi. Yang pertama itu persamaannya garis singgung, garis normal, dan gradien. Yang kedua ini ada fungsi naik dan fungsi turunan dan fungsi turun. Yang ketiga nilai stasioner, dan keempat itu adalah nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan contoh soal dari persamaan garis singgung. Di sini ada soal persamaan garis singgung yang menyinggung kurva y sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 4x ditambah 3 pada titik dengan berabsis min 1 adalah pertama-tama kita buat diketahui. Diketahuinya itu adalah y sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 4x ditambah 3. Lalu absis ini adalah nilai x. Jadi kita tulis x sama dengan min 1. Yang kedua ditanya persamaan garis singgung. Pertama-tama kita cari terlebih dahulu nilai gradien. Rumusnya adalah ms sama dengan y aksen. Sama dengan y aksen itu misalkan kayak 2x pangkat 3 min 4x ditambah 3. Itu kayak yang pangkat ini dikalikan ke depan, namun yang pangkat ini dikurangi 1 juga. Jadinya 6x pangkat 2 dikurangin 4. Lalu x ini kita masukkan dari nilai yang ini. Jadi 6 min 1 pangkat 2 dikurangin 4. Min 1 pangkat 2 sama dengan 1. Jadi langsung 6 dikurangin 4 sama dengan 2. Yang kedua, kita masukkan nilai x ini pada y ini untuk mencari nilai y. Y1. 2x pangkat 3. Min 1 pangkat 3 itu menjadi min 1. Jadi min 2 ditambah 4, karena min ketemu min, itu kalau dikali itu menjadi plus. Dan ditambah 3. Jadi hasilnya adalah 5. Yang kedua, kita mencari persamaan garis singgung. Rumusnya adalah y dikurangin y1 sama dengan ms x dikurangin x1. Jadi tinggal kita masukkan saja y1 ini, masukkan yang sini yaitu 5, sedangkan ms masukkan yang ini 2. X tidak ada nilai, jadi kita tulis saja x. Lalu x1 itu ini adalah min, karena ini dikurangin lalu ketemu min 1 jadi plus 1. Jadi ini tinggal kita kalikan. Dan nilai min 5 ini dipindahkan ke bagian kanan menjadi plus 5. Dan hasilnya menjadi 2x ditambah 7. Pilihannya yaitu adalah yang B. Lalu yang ke nomor 2 itu kita mengenai fungsi naik dan fungsi turun. Soalnya adalah pada grafik fx sama dengan 2/3 x pangkat 3 dikurangin x pangkat 2 dikurangi 12x ditambah 20. Naik untuk interval, pertama-tama kita tulis fx-nya diketahui lalu langsung aja kita mencari f aksennya. Karena ini 3 dikaliin jadi coret-coret 2, dan ini dikurangi 1. 2x pangkat 2 dikurangin 2x dikurangin 12. Lalu untuk mencari nilai x nya itu, rumusnya itu atau ketentuannya itu adalah fx sama dengan 0.
Jadi tinggal kita masukkan nilai yang dari sini. F aksen, maaf. Karena ini bilangannya bisa bagi, maka kita bisa bagi menjadi 2. Jadinya X pangkat 2 dikurangin X dikurangin 6 sama dengan 0. Lalu kita mencari faktor. Faktornya bisa menggunakan cara seperti ini. Dikali berapa yang hasilnya min 6 dan ditambah yang hasilnya min 1. Sini dapat kita sudah saya hitung jadi min 3 dengan 2. Min 3 dikali 2 sama dengan min 6. Lalu min 3 ditambah 2 sama dengan min 1. Jadi tinggal kita masukkan X dikurangi 3 dengan X ditambah 2 menjadi X sama dengan 3 menjadi X sama dengan min 2. Lalu untuk menentukan grafiknya atau menentukan fungsi naiknya adalah di sini letakkan 2, di sini letakkan 3. Dalam fungsi naik ditetapkan secara mutlak jika naik itu fx itu lebih besar daripada 0. Di sini juga dapat terlihat x ini lebih besar daripada 0. Jadi dia itu mengarah ke positif. Dan dan min 2 itu tidak lebih besar dari 0, jadi dia negatif tapi dia tetap plus. Jadi plus dan min. Jadi jawabannya adalah X kurang dari min 2 dan X lebih dari 3. Dan jawaban yang benar adalah yang C. Lalu pada part ketiga kita mencari nilai stasioner. Soalnya adalah diketahui fungsi fx yang ditentukan oleh fx sama dengan 2x pangkat 2 dikurangi 12x ditambah 20. Nilai stasioner fungsi fx-nya adalah, pertama-tama kita membuat diketahuinya terlebih dahulu, yaitu diketahui fx. Dan setelah itu kita langsung mencari f aksennya berapa. Nah, lalu kita langsung mencari nilai stasioner. Langkah terlebih dahulu itu secara mutlak untuk mencari nilai stasionernya yaitu menggunakan f aksen x sama dengan 0. Jadi kita tinggal masukkan 4x dikurangi 12 ini. Dan selanjutnya adalah min 12 ini bisa dipindahkan ke kanan untuk mencari nilai x-nya. Jadi 4x sama dengan 12, dan untuk mencari x-nya 4 ini bisa kita turunkan, bisa kita pindahkan juga menjadi bagi. Jadinya 12 dibagi 4 sama dengan x sama dengan 3. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita masukkan nilai yang ini. Lalu kita masukkan dari nilai yang ini ke dalam x ini. Tiga kuadrat itu adalah 9. Jadi 29 kali 2 itu 18. Lalu min 12 dikali 3 itu min 36 plus 20. Lalu 18 dikurangi 36 itu sama dengan min 18 ditambah 20 sama aja dengan hutang 18 dibayar 20 sisa 2. Jadi jawabannya plus 2. Jadi untuk nilai stasionernya adalah kita masukkan yang ini dan ini. Jadinya 3 dan 2. Lalu yang keempat ini kita mencari nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi. Namun kali ini saya hanya ingin mencari nilai maksimum.
Soalnya adalah sebuah kertas karton berbentuk persegi panjang berukuran panjang 24 cm dan lebar 15 cm. Setiap ujung kertas dipotong berbentuk persegi identik, kemudian dilipat sehingga membentuk balok tanpa tutup. Volume maksimum balok yang dapat dibentuk adalah, di sini saya sudah gambarkan bentuk perseginya, panjangnya 24 dan lebarnya 15. Lalu karena di sini diketahuinya setiap ujung kertas dipotong berbentuk persegi identik, jadi di sini kita potong di seluruh ujungnya. Dan kita masuk pada diketahui. Diketahui untuk panjang adalah masukkan yang ini dikurangin nilai dari potongan ini, yaitu ini ada 2 potongan jadi dikurangin 2x. Lalu yang lebar juga sama, jadinya 15 dikurangi 2x. Lalu untuk tingginya kita belum mengetahuinya, nanti kita cari, jadi kita tulis terlebih dahulu x. Kemudian yang ditanya adalah volume maksimum balok. Lalu sebelumnya kita harus mengetahui rumus dari volume balok. Rumusnya adalah Fx panjang kali lebar kali tinggi. Dan kita masukkan dari nilai-nilai ini, yaitu 24 dikurangi 2x dikali 15 dikurangin 2x dikali x. Ini pertama-tama kita kalikan ini dan ini kali silang. 24 dikali 15 itu adalah 360. Lalu 24 dikali min 2x sama dengan min 48x. Lalu min 2x dikali 15 adalah min 30x. Lalu min 2x dikali dengan min 2x sama dengan adalah 4 plus 4x pangkat 2. Lalu dikali x. Jika dikali x semuanya akan dikali, yaitu menjadi 360x dikurangin min 48 dikurangi min 30, langsung aja kita hitung menjadi min 78 x pangkat 2. Lalu 4x ditambah 4x pangkat 3. Lalu nilai volume yang sudah kita cari kita taruh kembali di sini. Yaitu jika dirutkan dari yang paling besar adalah 4x pangkat 3 dikurangi 78x pangkat 2 ditambah 360x. Lalu kita ubah menjadi volume aksen, yaitu Pi aksen x sama dengan 12x pangkat 2 dikurangin 156x ditambah 360. Dari hasil ini kita bisa dapat bagi keseluruhannya supaya lebih mudah mencari jawabannya. Dibagi 12 menjadi x pangkat 2 dikurangin 13x ditambah 30. Lalu kita mencari faktornya berapa dan dapat seperti cara tadi, dikali berapa yang hasilnya 30 dan ditambah berapa yang hasilnya min 13. Lalu kita masukkan min 3 dengan min 10 dan min 3 dengan min 10. Nah, di sini min 3 dikali min 10 menjadi min ketemu dikali min menjadi plus, jadinya 30. Lalu min 3 ditambah min 10 sama dengan min 13. Jadi tinggal kita masukkan x dikurangi 3 dengan x dikurangin 10. Jadinya x sama dengan 3 dan x sama dengan 10. Kemudian langsung saja kita mencari volume maksimalnya berapa. Volume maksimalnya kita masukkan panjang dan lebar dan ketinggi tadi yang dalam bentuk yang sudah terhitung, yaitu 24 dikurangi 2x lalu 15 dikurangi 2x dan x. Ini menjadi 24 dikurangi 2. Kita menggunakan rumus ini sebagai T yang x ini. Jadinya 2 dikali 3 dan di sini 15 dikurangi 2 dikali 3. Dan nilai T-nya ini adalah 3. Hasilnya untuk yang panjang ini menjadi
24 dikurangi 6 sama dengan 18. Lalu 15 dikurangi 6 sama dengan 9. 15 dikurangi 6 sama dengan 9. Lalu 3 menjadi 3. Lalu kita masukkan rumusnya. Panjang kali lebar kali tinggi. 18 dikali 9 dikali 3. 18 dikali 9 itu 162. Lalu dikali 3 menjadi 486. Selesai. Sekian dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Apabila saya ada kesalahan kata atau ada kekurangan dalam menjelaskan, mohon maafkan saya. Terima kasih sudah memberi waktunya untuk menonton video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.